Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, untuk pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang sastra imajinatif dan non-imajinatif. Wah, ini Anda harus mampu untuk menulis sastra nantinya ya. Apakah itu sastra yang imajinatif maupun sastra yang non-imajinatif. Saudara, sastra imajinatif itu adalah sastra yang diciptakan berdasarkan imajinasi si pengarang ya. Nah, contohnya puisi, cerpen, novel, drama. Jadi nanti saya berharap setelah Anda menyelesaikan perkuliahan ini, Anda mampu untuk menulis sastra imajinatif. Begitu juga dengan sastra non-imajinatif. Nah, sastra non-imajinatif ini adalah sastra yang diciptakan berdasarkan fakta ataupun kenyataan yang terjadi sebenarnya, itu yang dituangkan dengan gaya sastra dan atau dengan imajinasi ya, contohnya esai, kritik, sejarah, memoir ya, atau memori, biografi dan juga autobiografi. Nah, itu untuk sastra non imajinatif. Jadi kalau sastra imajinatif ini betul-betul menggunakan daya imajinasi, sedangkan sifatnya subjektif ya. Dan sastra non imajinatif itu menggunakan ya tentu saja fakta. Nah, ini sifatnya objektif. Saudara, selanjutnya kita bahas satu persatu ya tentang sastra imajinatif dan juga sastra non imajinatif. Apa itu sastra imajinatif? Ya, tadi sebetulnya sudah disampaikan ya di awal. Sebetulnya sastra imajinatif itu yaitu sastra yang berupaya untuk menerangkan, menjelaskan, memahami, membuka pandangan baru, dan juga memberi makna realitas kehidupan agar manusia itu sebetulnya lebih mengerti dan bersikap yang semestinya terhadap realitas kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sastra imajinatif ini. Nah, ciri-ciri sastra imajinatif antara lain adalah ia memenuhi estetika seni berupa keutuhan, unity, kemudian ini keutuhan atau balance ya, kemudian keseimbangan ini atau harmoni, lalu keselarasan ini, dan juga right emphasis ya, termasuk pusat penekanan suatu unsur. Nah, ini yang harus ada dalam sastra imajinatif. Saudara, sastra imajinatif ini biasanya cenderung hayali ya, dan bahasanya cenderung konotatif, maknanya makna ganda. Lalu sastra imajinatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu prosa dan puisi. Nah, saudara, prosa itu terdiri dari fiksi dan drama. Nah, prosa fiksi bisa meliputi berupa novel ataupun roman ya, cerita pendek, cerpen, dan novel pendek. Nah, kemudian drama itu meliputi drama prosa dan juga drama puisi. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita itu melalui dialog-dialog para tokohnya. Nah, tampilan drama tersebut meliputi komedi ya, tragedi, melodrama, dan tragikomedi. Nah, puisi ini, kalau puisi itu meliputi puisi epik, puisi lirik, dan juga puisi dramatik. Nah, saudara, saya berharap Anda bisa menguasai tentang sastra imajinatif tadi. Berarti betul-betul Anda menggunakan daya hayal Anda atau daya imajinasi Anda untuk membuatnya ya. Nah, sedangkan berikutnya kita akan membahas tentang sastra non imajinatif.
Bagaimana dengan sastra non-imajinatif ini, saudara? Bahwa sastra non-imajinatif ini merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualannya daripada daya khayalnya. Dan tentu saja dalam hal ini ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung denotatif. Berarti yang sesuai dengan kamus ya. Nah, kemudian sastra non-imajinatif itu memiliki beberapa ciri yang mudah membedakannya dengan sastra imajinatif. Nah, setidaknya terdapat dua ciri yang berkenaan dengan sastra tersebut ya. Yang pertama, dalam karya sastra tersebut unsur faktualnya lebih menonjol daripada hayalnya. Nah, itu. Yang kedua, bahasa yang digunakan cenderung denotatif, dan kalaupun muncul konotatif, kekonotatifannya itu ya amat bergantung pada gaya penulisan yang dimiliki pengarangnya. Sedangkan persamaannya baik sastra imajinatif maupun sastra non-imajinatif sebetulnya kedua-duanya sama-sama memenuhi estetika seni ya. Ada unity, ada balance, ada harmoni, dan ada right emphasis. Nah, sastra non-imajinatif ini terdiri dari esai, kritik, biografi, sejarah, memoir ya, catatan harian, dan juga surat-surat. Nah, ini sebetulnya termasuk sastra non-imajinatif. Nah, saudara, kita akan melihat kembali tentang perbedaan sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Perlu saya tegaskan kembali bahwa kalau sastra imajinatif, sastra tersebut lebih menonjolkan sifat khayalan, menggunakan bahasa yang konotatif, dan memenuhi syarat-syarat estetika seni. Nah, sedangkan sastra non-imajinatif adalah sastra tersebut lebih banyak unsur faktualnya daripada khayalannya, cenderung menggunakan bahasa denotatif, dan tetap memenuhi syarat-syarat estetika seni. Nah, saudara, itu sebetulnya yang bisa saya jelaskan tentang sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Mudah bukan? Oleh sebab itu saya minta Anda untuk membuat rangkumannya tentang sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Lalu kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Silakan saja untuk menambah referensi materi Anda. Anda bisa membaca buku, membaca di internet atau di lainnya ya. Silakan saja. Saya yakin Anda mampu untuk menghasilkan karya sastra baik yang bersifat imajinatif maupun non-imajinatif. Baik saudara, sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.